Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Atika Zaskia Ameka dengan NIM 4012411190 dari kelas FHA. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode-periode hak asasi manusia internasional, yaitu merupakan mata kuliah hukum dan HAM yang diampuh oleh Bapak Sintong Arion Hutapea SHMH, yang dijelaskan pada tugasnya di dalam hak asasi manusia internasional. Dalam sejarahnya terdapat perkembangan yang signifikan, yaitu pada periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga, yang dimana pertanyaannya, jelaskan masing-masing periode tersebut. Baik, saya akan jelaskan pada periode pertama. Periode pertama sebelum abad ke-20. Pada periode ini, hak yang diperjuangkan dengan periode pertama yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kesehatan jiwa dan jasmani, hak untuk bebas bergerak, hak untuk terbebas dari penindasan, hak untuk mempertahankan kepemilikan pribadi, hak untuk bebas berpikir, hak untuk memilih kepercayaan dan agama, hak untuk berorganisasi dan berpendapat, hak untuk perlindungan dari penghakiman yang tidak adil, hak terbebas dari penyiksaan, dan hak mendapat perlindungan hukum yang adil. Pada periode ini, konsep HAM mulai berkembang seiring dengan munculnya ide-ide pencerahan di Eropa yang menekankan pada hak-hak individual, kebebasan, dan pemerintahan yang terbatas. Pada abad ke-17 dan 18, dokumen penting seperti Magna Carta. Magna Carta adalah dokumen penting dalam sejarah Inggris yang ditandatangani oleh Raja John dari Inggris pada tanggal 15 Juni 1215. Dokumen ini dianggap sebagai landasan awal dari hak-hak dan kebebasan sipil serta hukum konstitusional di dunia barat. Latar belakang dari Magna Carta berawal dari pemerintahan Raja John yang tidak populer. Dia menaikkan pajak secara drastis untuk mendanai perang melawan Perancis yang gagal, menyebabkan kemarahan di antara para bangsawan Baron. Ketidakpuasan ini menyebabkan pemberontakan dan Baron memaksa raja untuk menandatangani Magna Carta sebagai cara untuk mengurangi kekuasaannya yang mutlak. Beberapa poin penting dari Magna Carta meliputi 1. Pembatasan kekuasaan raja. Raja harus tunduk pada hukum dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang. 2. Hak asasi individu. Piagam ini memberikan hak kepada rakyat, termasuk perlindungan dari penahanan sewenang-wenang, hak atas peradilan yang adil, dan penghapusan hukum tanpa proses hukum. 3. Pembentukan Dewan Baron sebagai upaya untuk mengawasi agar raja tetap mematuhi hukum. Magna Carta mendirikan Dewan Baron yang dianggap sebagai cikal bakal parlemen. Walaupun Magna Carta awalnya hanya berfokus pada hak-hak para bangsawan dan bukan rakyat biasa, konsep-konsep dari piagam ini menjadi dasar bagi perkembangan demokrasi modern dan supremasi hukum di Inggris, serta mempengaruhi piagam-piagam kebebasan lainnya di seluruh dunia, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Undang-Undang Hak di Amerika Serikat. Setelah ditandatangani pada 1215, Magna Carta mengalami revisi beberapa kali. Banyak usul awal telah dihapus, tetapi prinsip dasarnya tetap relevan sebagai simbol kebebasan dari kekuasaan absolut. Periode kedua. Periode ini berkembang pada abad ke-19 dan ke-20 seiring dengan munculnya ide-ide sosialisme dan perjuangan untuk keadilan sosial.
Pada periode ini, banyaknya tuntunan negara untuk memahami kebutuhan besar masyarakatnya. Dimulai dari kebutuhan sandang dan pangan, contohnya yaitu hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak. Perjuangan hak asasi manusia pada generasi ini ditandai dengan lahirnya Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Periode ini menandai era di mana HAM mulai diakui dan diformalkan secara internasional. Setelah kengerian Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional berusaha mencegah kekejaman yang sama terjadi lagi. Ini mengarah pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang berisi komponen internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Pada tahun 1966, adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menetapkan standar global untuk hak asasi manusia dan menjadi dasar bagi perkembangan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya. Deklarasi Universal Declaration of Human Rights atau UDHR tahun 1948 yang menjadi landasan penting bagi perkembangan HAM internasional, yang nantinya periode ini akan lebih berfokus pada kesejahteraan sosial atau hak positif, yang menuntut negara untuk lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan warganya terutama terkait ekonomi dan kesejahteraan. Periode ketiga 1970-an hingga sekarang peningkatan perlindungan dan penegakan HAM. 1970-an hingga 1980-an banyak negara mengadopsi undang-undang HAM nasional dan internasional yang lebih canggih. Perubahan sosial dan politik mendorong penguatan institusi yang melindungi hak asasi manusia. 1990-an berbagai instrumen internasional baru diperkenalkan seperti Konvensi Anti-Tortur 1984 dan protokol tambahan pada Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik 1966. Periode ini juga melihat pembentukan pengadilan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada 1998 yang berfungsi untuk menuntut pelanggaran berat HAM. 2000-an hingga sekarang penekanan pada hak asasi manusia terus berkembang dengan perhatian khusus pada isu-isu seperti hak digital, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak-hak kelompok rentan. Selain itu, masyarakat internasional semakin fokus pada hak-hak individu dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi. Perkembangan hak asasi manusia internasional mencerminkan perjalanan panjang dari konsep yang relatif sederhana ke struktur hukum dan institusi yang lebih kompleks untuk melindungi dan menegakkan hak-hak tersebut di seluruh dunia. Baik, terkait itu tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.